miskin dan susah. Seberapa jauh engkau beribadah kepada dalam kemiskinan? Hai orang yang berilmu, seberapa jauh kau beribadah kepadaku dengan ilmumu? Hai orang kaya, seberapa jauh engkau beribadah dengan kekayaanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun amma. Alhamdulillah, syukur yang mendalam dari hati kita semua atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini hari masih dapat melaksanakan ubudiyah, menyembah kepada Zat wajib wal wujud, dialah pemilik segala alam. Hanya inilah yang melekat pada diri kita. Hanya ini pula lah yang nanti yang jadi persoalan setelah kehidupan yang kita lalui ini. Semua yang kita alami, jalani dan yang kita miliki, yang demikian hanya bersifat sementara atau barang titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar milik kita hanyalah amal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua peristiwa yang kita alami di dalam hidup ini adalah cermin dari sikap dan perbuatan kita semata. Bagaimana kondisi hati, seperti itulah perlakuan Allah terhadap kita. Bila hati ini hanya menginginkan dunia dan seisinya saja, maka Allah juga tidak akan menoleh. Allah juga sama saja tidak peduli dengan seorang hamba. Begitu halnya bila hidup kita ini hanya mementingkan apa saja yang hanya untuk diri, toh yang demikian Allah tidak suka dan ridho. Misal kata seperti ini, ada seorang hamba yang selama hidupnya hanya fokus kerja saja, Allah tidak suka. Selama saban hari hidupnya ini cuma ngumpulin harta, buang tenaga ngumpulin rupiah, Allah tidak senang. Atau sebaliknya, si hamba tadi setiap hari dan waktu taunya cuma dengan Allah. Manusia tidak perlu masa bodoh. Misal kata nih, datang ke masjid atau ke musola, gawainya cuma zikir sholat, zikir sholat. Siapa disuruh tidak peduli. Yang demikian lebih lagi Allah tidak suka. Apa kata Allah? Aku tidak butuh ibadahmu. Lo jangan sampai kamu mati-matian ibadah kepada aku, tapi sesama manusianya hilang. Jangan habiskan waktumu sujud kepadaku, menyebut namaku, tapi hatimu terhadap manusia tidak ada kepekaan. Ibadah yang berlapis-lapis kamu kerjakan, kok tidak mampu membuat hatimu lembut. Ini yang Allah lihat itu. Sama saja seperti inilah kira-kira kita bergaul dengan seorang pelawak, umpamanya bercanda setiap hari dengan seorang pelawak, tapi dia yang berteman dengan seorang pelawak hidupnya nggak ada lucu-lucunya, kan aneh namanya, Pak. Atau saja begini, dia
berteman bergaul dengan seorang pemusik, setiap hari berteman dengan orang pemusik, tapi dia dengar musik marah. Artinya pertemanan dia dengan seorang pemusik tadi tidak berpengaruh dalam hidupnya. Dia setiap hari bergaul dengan Allah, dia setiap hari menyebut-nyebut nama Allah. Kalau sujud paling lama, baca Quran paling demen, zikir tahan sejam, sholat sunnah kurang kalau cuma 2 rakaat, tapi sholat tidak berpengaruh ke hati. Hati masa bodoh, hati cuek saja. Misalnya nih, musola istiqomah ngadain perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, atau katakan saja nyambut bulan suci Ramadan. Ada orang yang ahli ibadah berkata, ngapain itu nggak penting. Ini dipertanyakan juga nih, kok bisa hati sekeras itu padahal setiap hari kita ibadah? Mestinya seperti yang saya katakan tadi. Lah kalau kita bergaul dengan tukang cat seminggu saja, biasanya kita bisa ngecat, nular tuh sifat. Ya kalau bergaul dengan Allah, mestinya nular sifat Rahman, nular sifat Rahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi qala, berkata ia, man la yarhamu wa la yurham. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang di dalam diri, jangan harap disayang Allah. Jangan harap disayang Allah. Makanya tadi misal kata seperti ini dah, kita mendengar azan umpamanya, lalu kita di rumah terasa nih, tadi kata imam kita jemaahnya itu saja, alhamdulillah sesuai namanya, musola istiqomah, jemaahnya istiqomah, itu saja bagus.